Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di video kali ini kita akan membahas beberapa soal latihan soal TWK CPNS 2024. Berhubung CPNS tahun ini akan segera dilaksanakan ya seleksi SKD-nya, maka kita akan membahas beberapa soal yang berhubungan dengan TWK atau tes wawasan kebangsaan. Soal pertama, Sumpah Pemuda merupakan bentuk kesepakatan masyarakat Indonesia untuk mengikat diri dalam satu ikatan kebangsaan. Generasi muda mempunyai kewajiban moral untuk menjaga konsensus tersebut. Apabila generasi muda berkomitmen menjaga kesepakatan, akan memberikan dampak positif bagi keberlangsungan bangsa dan negara. Dampak positif yang akan ditimbulkan yaitu semakin kuatnya ikatan nasionalisme bangsa Indonesia. Akan tetapi, apabila bangsa Indonesia tidak peduli lagi terhadap hasil konsensus tersebut, akan berakibat buruk bagi kehidupan bangsa dan negara. Berdasarkan informasi tersebut, dampak negatif yang bisa timbul apabila kita tidak mengimplementasikan nilai-nilai Sumpah Pemuda, yaitu A. Hilangnya kewajiban moral generasi penerus, B. Melemahnya rasa persatuan dan kesatuan bangsa, C. Melemahnya ikatan nasionalisme antar warga masyarakat. D. Melemahnya rasa hormat pada orang yang lebih tua. E. Lunturnya ikatan persaudaraan. Silakan kalau misalnya teman-teman mau menjawab terlebih dahulu. Pertanyaan soal nomor 1. Dampak negatif yang timbul apabila kita tidak mengimplementasikan nilai-nilai Sumpah Pemuda. Oke, berdasarkan soal nomor 1 ini, jawabannya adalah pilihan B, yaitu melemahnya rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi, jika kita tidak mengimplementasikan nilai-nilai Sumpah Pemuda, maka dampak negatifnya adalah pilihan B, melemahnya rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Soal nomor 2. Berdirinya pergerakan-pergerakan nasional di Indonesia dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Berikut yang bukan merupakan faktor internal pendorong munculnya pergerakan nasional adalah A. Adanya diskriminasi rasial, B. Adanya penderitaan rakyat yang berkepanjangan akibat penjajahan, C. Timbulnya paham-paham baru yang masuk ke Indonesia seperti nasionalisme, demokrasi, liberalisme, dan sosialisme. D. Lahirnya kaum-kaum intelektual atau terpelajar yang menjadi pemimpin pergerakan. E. Adanya kenangan kejayaan masa lalu seperti zaman kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Silakan dijawab. Berdasarkan soal nomor 2, yang ditanyakan adalah yang bukan merupakan faktor internal pendorong munculnya pergerakan nasional. Karena yang ditanyakan yang bukan faktor internal berarti sama dengan yang dimaksud adalah faktor eksternal. Dari kelima pilihan ini, yang termaksud faktor eksternal, munculnya pergerakan nasional adalah pilihan jawaban C, yaitu timbulnya paham-paham baru yang masuk ke Indonesia seperti nasionalisme, demokrasi, liberalisme, dan sosialisme. Sedangkan yang lainnya seperti adanya diskriminasi rasial, kemudian penderitaan rakyat yang berkepanjangan, lahirnya kaum-kaum intelektual yang menjadi pemimpin, dan juga adanya kenangan kejayaan masa lalu, ini merupakan faktor internal pendorong munculnya pergerakan nasional. Jadi, jawaban soal nomor 2 adalah pilihan C. Soal nomor 3. Ada berbagai macam organisasi di zaman penjajahan dahulu yang disebut dengan organisasi pergerakan nasional. Organisasi tersebut dibentuk sebagai sarana perjuangan bangsa Indonesia untuk terlepas dari belenggu penjajahan. Berikut yang termasuk organisasi pergerakan nasional dalam sejarah Indonesia kecuali A. Organisasi Budi Utomo,
B. Organisasi Keagamaan Muhammadiyah, C. Organisasi Sarekat Islam, D. Indische Partij, E. Perhimpunan Indonesia. Silakan dijawab. Yang ditanyakan pada soal nomor 3 adalah yang bukan termasuk organisasi pergerakan nasional dalam sejarah Indonesia. Dari kelima pilihan ini, yang bukan adalah pilihan B, yaitu Organisasi Keagamaan Muhammadiyah. Kita lanjutkan soal nomor 4. Terdapat beberapa negara yang memberlakukan adanya wajib militer kepada warga laki-lakinya. Salah satunya Korea Selatan. Wajib militer ini dijalankan sejak 1948 dan pesertanya adalah pria berusia 18 sampai 35 tahun selama 2 sampai dengan 2,5 tahun. Ketentuan wajib militer tersebut adalah bentuk dari A. Integritas, B. Nasionalisme, C. Cinta tanah air, D. Bela negara, E. Pertahanan negara. Silakan dijawab. Soal nomor 4 menanyakan ketentuan wajib militer termasuk dalam bentuk dari kelima pilihan ini, jawabannya adalah pilihan D, yaitu bela negara. Jadi, wajib militer termasuk dalam bentuk bela negara. Selanjutnya soal nomor 5. Bandung Lautan Api adalah peristiwa di bumi hanguskannya kota Bandung, Provinsi Jawa Barat pada tanggal 23 Maret 1946. Peristiwa tersebut merupakan bentuk atau wujud dari A. Integritas, B. Bela negara, C. Nasionalisme, D. Cinta tanah air, E. Pertahanan negara. Silakan dijawab. Yang ditanyakan pada soal nomor 5 adalah peristiwa Bandung Lautan Api termasuk bentuk atau wujud dari, jawabannya adalah pilihan B, yaitu bentuk bela negara. Lanjut soal nomor 6. Bertindak secara konsisten antara apa yang dikatakan dengan tingkah lakunya sesuai nilai-nilai yang dianut, yaitu nilai-nilai dapat berasal dari nilai kode etik di tempat dia bekerja atau nilai masyarakat atau nilai moral pribadi, adalah pengertian dari A. Integritas, B. Bela negara, C. Nasionalisme, D. Patriotisme, E. Cinta tanah air. Silakan dijawab. Yang ditanyakan adalah bertindak secara konsisten antara apa yang dikatakan dengan tingkah laku. Ini merupakan pengertian dari, jawabannya adalah pilihan A, yaitu integritas. Jadi integritas itu adalah di mana kita bertindak sesuai dengan apa yang kita katakan dengan apa yang kita lakukan. Dan kita melakukannya secara konsisten. Selanjutnya soal nomor 7. Negara Indonesia merupakan negara yang majemuk sebab dianugerahi banyak suku, agama, budaya, serta bahasa daerah yang berbeda. Kemajemukan di Indonesia nampak di masing-masing daerah dengan kebudayaan dan adat istiadat yang berbeda-beda. Kondisi ini seringkali memicu terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban yang dilatar belakangi oleh keberadaan budaya serta adat istiadat. Apabila hal ini kita lihat dari segi kemanusiaan yang terkandung dalam nilai Pancasila, permasalahan yang didasarkan pada pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban, seperti penjelasan di atas menunjukkan lemahnya A. Keadilan yang diciptakan oleh pemerintah, B. Sisi religiusitas bangsa Indonesia, C. Penghormatan terhadap nenek moyang bangsa Indonesia, D. Sikap kerukunan antar bangsa Indonesia, E. Penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Silakan dijawab.
Soal nomor 7 menanyakan permasalahan atas pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban menunjukkan lemahnya. Jawabannya adalah pilihan E, yaitu lemahnya penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Selanjutnya soal nomor 8. Sangat berhati-hati dan cermat sudah menjadi kebiasaan Nasarudin. Bagi dia, tak ada urusan sepele, tak terkecuali soal bensin di mobil yang dipakainya. Suatu ketika, sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Nasarudin mengadakan kunjungan ke sebuah kabupaten di wilayah kerjanya. Dalam perjalanan pulang, Nasarudin hendak memerintahkan supirnya membeli bensin, tetapi sang sopir berkata bahwa bensin sudah terisi penuh. Nasarudin bertanya kepada sang ajudan siapa yang mengisi bensin. Si ajudan pun dengan jujur menyebutkan nama seorang pejabat. Mendengar itu, Nasarudin menyuruh ajudannya memutar mobil kembali ke tempat pejabat yang mengisikan bensin ke mobil itu. Sikap Nasarudin mencerminkan nilai integritas, A. Disiplin, B. Jujur, C. Berani, D. Adil, E. Tanggung jawab. Silakan dijawab. Berdasarkan soal nomor 8, jawaban dari teks ini, sikap Nasarudin itu mencerminkan nilai integritas, yaitu pilihan B, jujur. Selanjutnya soal nomor 9. Saat ini di Indonesia seringkali mendengar maraknya berita hoax. Hoax merupakan informasi yang tidak benar tetapi dibuat seolah-olah benar adanya. Perilaku penyebaran hoax dan ujaran kebencian ini apabila dibiarkan dan tidak segera diberikan sanksi yang tegas, maka akan sangat merugikan karena dapat menjatuhkan kedudukan, posisi, bahkan harkat dan martabat seseorang. Perilaku berdasarkan penyataan di atas merupakan salah satu bentuk pelanggaran sila ke A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat, E kelima. Silakan dijawab. Yang ditanyakan adalah perilaku penyebaran hoaks dan ujaran kebencian yang merugikan dan menjatuhkan kedudukan, posisi, dan bahkan martabat seseorang. Ini merupakan pelanggaran dari sila ke jawabannya adalah pilihan B, yaitu sila kedua, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Soal nomor 10. Pandemi COVID-19 telah menempatkan jutaan anak dalam resiko menjadi pekerja di bawah umur. Hal tersebut berpotensi menandai kenaikan pertama jumlah pekerja anak sejak tahun 2000. Mempekerjakan anak di bawah umur merupakan penyimpangan nilai pengamalan Pancasila, khususnya sila A ketiga, B keempat, C kedua, D pertama, E kelima. Silakan dijawab. Soal nomor 10 menanyakan penyimpangan dari kita mempekerjakan anak di bawah umur. Ini merupakan pengamalan Pancasila sila keberapa? Penyimpangan dari pengamalan sila keberapa? Jawabannya adalah sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Baik, sekian soal TWK pada video kali ini. Kita lanjutkan di video selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya.